92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya di Mutiara Pagi, kita sudah terhubung bersama narasumber kita. Ada Ustadz Haji Turhamun SAG dengan tema kita pagi hari ini, belajar dari teladan Al-Hanif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz Turhamun pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin sebelumnya, Ustadz. Sama-sama. Baik. Ini sama-sama Ustadz. Materi kita mengenai belajar dari teladan Al-Hanif Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar Ustadz di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Turhamun memberikan materi mengenai belajar dari teladan Al-Hanif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'sya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya badi al-matu satajiduni insyaallah minas-shabirin. Pendengar dari dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zulhijjah ada satu tarbiyah besar dari Nabiullah Al-Hanif Ibrahim alaihissalam, sehingga dalam perjalanan syariat yang turun zaman, dalam udhiyah atau dalam hari nahar, hari kurban, hari penyembelihan, kita pasti beranjak kisah yang sangat menyedihkan. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, tatkala putranya sudah sampai pada umur berusaha. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim menyampaikan, ya bunayya, wahai anakku, ini sungguh ara bil manam, aku melihat dalam tidurku anni atbahuka, untuk menyembelihmu. Atbahuka fanzur madza tara, terus bagaimana pendapatku wahai anakku jika engkau melihat kenyataan yang seperti ini? Qala, Ismail pun menjawab, ya badifal, wahai ayahanda, kerjakanlah baru apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas-shabirin, sungguh kau akan melihatku dalam keadaan orang yang bersabar. Demikian untuk pembuka, Pak Dela. Baik Ustadz, dan pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Turhamun di line telepon kami di 0711369977. Ustadz, kita terima telepon dulu Ustadz ya. Mari ya. Ada penelpon yang ingin bergabung. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Roni di Palembang, silakan Pak Roni. Sehat Pak Roni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak ketemu. Alhamdulillah. Kangen Pak Roni. Kayaknya ada penyembelihan di masjid kita kemarin. Alhamdulillah Pak Ustaz. Apa? Masya Allah.
Baik, silakan Pak Roni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz ya. Apa itu Ya. menghadapi banyak orang yang sudah meninggalkan sholat ini Pak Ustaz. Caranya bagaimana itu Pak Ustaz? Menghadapi orang banyak yang meninggalkan sholat ini Pak Ustaz. Sudah itu yang kedua Pak Ustaz, itu kadang-kadang sholat pengen masuk persiapannya dari jam 3 Pak Ustaz sampai ke subuh. Tapi kadang-kadang itu Pak Ustaz dapat tidak sudah so. Bagaimana lah Pak Ustaz? Pertanyaan keduanya bisa diulang Pak Roni? Itu kita tuh persiapan sholatnya kan dari jam 3 Ustaz untuk subuh. Tapi kalau kita datang ke masjid Pak Ustaz, ada suatu itu Pak Ustaz. Kadang-kadang imamnya Pak Ustaz kurang itu Pak Ustaz. Tidak ada rimo kita teratur Pak Ustaz. Ini sholat subuh ya Pak Roni ya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni Ya. di Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa menangkap Ustadz pertanyaannya? Di Gandus beliau ini. Iya, di Gandus. Silakan Ustadz. Itu memang yang namanya apa itu mau sabili jika ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana. Itu ada. Bagaimana mengajak orang untuk sholat itu? Memang ini perjuangan yang di ilallah. Jadi perjuangan ini ya terusnya. Kita jangan putus asa, jangan salabim. Kita merujuk ke Nabi Allah, misalnya Nabi Nuh. Itu mengajak seumur-umur seperti itu. Kalau kita melihat seperti itu, syiar itu jangan pernah berhenti, ya. Syiar jangan pernah berhenti. Kita memakmurkan, kita jangan pernah berhenti. Dan nanti sungguh hidayah itu datang dari Allah, bukan kewenangan kita. Nah, ketika seperti itu, insya Allah seperti datangnya Sayyidina Umar, salam, beliau mendapat hidayah itu karena doa. Jadi ketika pertama Islam itu berjuang ya, Rasulullah dalam berat itu kesendirian, banyak kaum muslimin disiksa yang masih lemah, sehingga di dalam malam-malam yang ini Allah bermunajat kepada Allah, ya Rabb, kuatkan dengan salah satu dari tokoh besar padang pasir waktu itu, Asyadullah, salah satu singa padang pasir, ya Allah, kuatkan sehingga masih artinya satu, memberikan contoh, jangan berhenti memberikan contoh. Kita masjidnya kita bersihkan, itu ya, marbotnya. Masjid Pak Roni itu bagus, itu banyak anak-anak muda di situ, bahkan terus tradisi kopdar, ngopi di masjid itu satu syiar itu. Itu wajibnya juga di situ, ada ngopi di situ, habis sholat. Ya, jadi untuk memakmurkan masjid, bunyikan itu. Ya. Nah, terus ketika nanya. Yang kedua tadi jam 3 mana Mbak Dela? Yang jam 3 Ustadz, misalnya sudah persiapan sholat subuh dari jam 3, tapi pada saatnya sampai di masjid, ini kadang imamnya tidak sesuai gitu Ustadz. Jadi kita ya tidak apa-apa lah. Kita itu artinya gitu ya. Jadi untuk imam Mbak Dela ya, imam itu memang ya, untuk tradisi kita itu dengan
kemudian yang kafir kan itu. Jadi istilahnya kita berangkat kepada sahabat Nabi apa itu, Sayyidina Bilal bin Rabah, itu dengan kesederhanaannya mengangkat beliau dalam maqam mahmudah. Sahabat Bilal bin Rabah itu mungkin kalau dari segi bacaannya tidak ada yang fasih-fasih. Bacaannya biasa wae. Kalah dengan yang sahabat-sahabat teras itu kan. Tapi dalam sejarah yang lompahnya menunggu di surga, Sayyidina Bilal bin Rabah. Artinya yang ada itulah jadi imamnya. Kapan dah sholat baju lah. Bisanya kulhuan tampuluhu apa. Bahkan ya kalau panjang-panjang itu kadang gini, kita itu bacaan. Kalau imam itu panjang, maju apa? Jamaah itu berutuh. Mama apa nah? Bismillahirrahmanirrahim. Laju itu lebih kena panjang. Laju huruf kita nak pasar, laju huruf kita nak kasar itu. Jadi konsep atau untuk menjadi imam itu hasil dah sama tayas saru minal Quran, bacalah yang paling mudah, jangan yang salah-salah gitu, dengan itu laju tidak apal di tengah, tidak apa jamaah anak negur ayat apa yang dibaca dia, imamnya lupa juga. Nah, kalau suratnya itu yang biasa, yang sederhana, kapan kita lupa, hikmahnya makmum itu baca membenarkan. Nah itu, nah ini makmumnya, imamnya amat jelas, langsung riwaladhin, amin, terus maju, nengok ke belakang kan, kepakaman tadi, maju. Apa suratnya tadi? Laju apa lagi suratnya? Makmumnya boyan juga. Tak tahulah apa yang jadi imam. Nanya-nanya kita, laju bubar jemaah modelnya itu, gitu kan. Jadi mudahkanlah, jangan persulit. Tak apa-apa Pak Roni yang situ dulu, Pak Roni dulu jadi imamnya, tak apa-apa. Kalau tak apa-apa. Nah, apa-apa. Kapan nanti buat kita mau buta, sholat itu ada tetapnya waktu. Kalau nunggu sholat subuh sampai ke duha imamnya datang, mana? Nah, keburu terbit matahari. Nah itu adalah. Baik, di belakang Pak Roni di Gandus, silakan di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kata. Dengan Dela Bu Aisyah, silakan Bu Siti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan saya Pak Ustaz ya. Jadi matahari kita ini kan bergesernya jauh banget. Jadi kita sholat itu apa dari asal aja kiblatnya atau kita ngikuti matahari? Baik. Ya itu aja Pak Ustaz ya pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya sholat itu mustaqbil kiblat. Kita sholat itu tidak mengikuti matahari, menghadap kiblat kita mana ya Makkatul Mukarramah. Jadi memang pergeseran itu selalu geser 2 derajat ke kanan. Dari ke kiri itu pergeseran rotasi matahari di satu istiwa itu. Jadi menghadapnya tetap ke kiblat Ka'bah. Ya, ada itu pergeseran bagian Madera. Baik, kita ke WhatsApp dulu Ustaz di 0821 7927 dari Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Ustadz, pembagian atau pemberian daging kurban apakah untuk fakir miskin saja, sementara yang mampu tapi kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan boleh diabaikan atau diberi daging kurban? Tunggu, ulang Ustadz ya. Ini pembagian atau bisa ya Ustadz ya? Baik, dari Pak Zulkarnain di Palembang. Silakan Ustadz. Jadi korban itu dalam kaidah ya dulu lukmatan litabarok, dan makanlah daging kurban itu mesti hanya beberapa sendok atau berapa makan itu apa itu namanya? Padahal kita makan pakai tangan apa namanya? Makan pakai tangan? Iya, satu. Maksudnya apa nih Ustaz? Iya, bahasanya apa itu bahasanya? Udah kurang tahu juga nih Ustaz. Satu pulukan itu apa? 10 dokam ada. Oh, ini satu genggaman gitu Ustaz ya? Iya, satu genggam. Ya, kalau satu genggam puluhnya yang mania ya. Meskipun satu genggam ya, pakai itu. Makan minum, makanlah daging kurban itu untuk mengharap keberkahannya. Bahkan orang yang berkorban itu juga dibolehkan seperti itu. Nah, untuk fakir miskin itu penghalal. Jadi utamakan dulu afdal wa akram wa ahakku, afdal wa ahakku. Itu fakir miskinnya dikasih daging kurban, dan yang kaya itu sebagai sebagai hadiah ya, sebagai bentuk mahabbah, bentuk hub, bentuk kasih sayang. Di daging kurban itu bagiannya satu untuk yang utama untuk fakir miskin, kedua untuk hadiah orang-orang kaya, teman kerabat, yang ketiga di ahli ya untuk keluarga. Ya dulu kan korban itu orang-orang dulu itu yang korban kok dikasih nanti dikasih nanti dagingnya hilang misalnya. Ternyata di penjelasan di kitabnya itu seperti itu untuk menghindarkan fitnah juga. Katanya kok korban ketika saudaranya datang kok tidak ada daging, maka di situ ada hak ya di situ untuk meminta berapa bagian, misalnya 1 atau 2 kantong buat hadiah saudaranya yang dari jauh datang silaturahmi. Nah itu semua dia. Baik Ustadz, di belakang Pak Zulkarnain di Palembang, silakan di 369977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Bila. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan, ada Pak Ustadz Haji Turhamun. Ya, assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Kusmini. Iya, sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, soal kurban Pak Ustadz. Kemarin itu kurban di sini itu satu rumah itu ada 2 keluarga Pak Ustadz. Padahal orangnya itu nggak punya Pak Ustadz. Itu cuma dikasih 1 kantong Pak Ustadz. Nah itu sebaiknya dikasih 2 atau 1 ya Pak Ustadz. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Bila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya memang seperti itu kita. Untuk pembagian daging itu kita bagaimana ya? Nah, panitia itu bukan kok maksud gini-gini enggak. Karena hitungannya itu kan kakak kan itu kan. Kalau 1 kakak itu ya jatahnya 1. Nah nanti kan misalnya 1 kakak hanya orang 2, dapatnya kan juga 1 kantong Mas. 1 kakak anggapnya ada orang 10.
Ya, kecuali itu sudah bisa rumah. Jadi memang kebijakan di sini ya, kalau sebaiknya mungkin ya sejelisnya bisa beri kebijakan, tapi nggak usah kalau dikeluarkan jadi fitnah itu nanti bisa. Jadi memang ya disinilah kebijakan berjalan. Nanti kalau seadil-adilnya itu bukan bagian kita. Misalnya kalau melihat badan kan gitu kan. Kalau hitungan kakak satu wilayah korban itu ya ada bapak 100 kakak kan. Iya. Jadi yang satu rumah itu mungkin hanya wong tua misalnya kan anaknya lah bisa kalau jangan rumah tangga kalau kan ya wong tua dikasih 1 kantong 1 kilo kan. Terus ada yang keluarganya banyak satu rumah itu dengan anaknya kan, pak ibu anaknya 6 dan mungkin ada menantunya yang masih satu rumah di situ kan, dapatnya 1 kantong. Haji mana panitia? Apa hitung per kepala kan taruh. Jadi mungkin yang gitu yang ditanyakan. Jadi kita ya kebijakan itu ya semampunya mungkin ya kalau seperti itu. Kalau memang ada kepala keluarga cuma masih satu rumah, kebijakannya diinjuk 2 kantong ya bagus juga kan. Nanti akhirnya ada lagi mungkin ya dua kakak kan, bapak dengan ibu di situ, ada menantu 4 bohong satu rumah di juga kantong. Jadi dimaafu insyaallah. Ikhtiar panitia itu bukan dong pilih kasih tidak saya kira itu. Karena kami merasakan juga di sini, bingung juga, nanti ke mana itu. Baik. Demikian Mbak Dena. Baik Ustadz, selanjutnya ada Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya di luar tema. Ketika kita sholat jamaah, lampu mati, terus gelap-gelap. Tiba-tiba ada seorang jamaah hidupkan senter. Kita jamaah serasa terganggu. Sah enggak sholat kita Ustadz? Dan salah satu jamaah yang hidupkan senter juga sah juga enggak Ustadz? Dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i itu 3 gerakan tidak membatal. Jadi yang membatalkan itu adanya ucapan yang di luar dari rukunnya sholat. Jadi mungkin ya ketika sudah takbiratul ihram, perpindahan dari rukun ya Allah Akbar, terus mengucap nyalakan lampu itu udah batal gitu. Terus kalau menyalakan lampu ya batal mengawal dari awal. Maka kullu syai'in bi ilmi, untuk sholat itu juga dibutuhkan ilmu. Tidak asal masih lampu ya kita selesaikan. Bacaan imam diperkeras biar maknanya itu tidak kebingungan. Demikian. Baik. Di belakang Pak Romli Jamlal di 369977. Assalamualaikum. Halo, Prosato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Sofia di Sekojo ya? Iya. Silakan Bu Sofia.
Ini aku nanya mau berkorban itu tapi belum sampai kita meninggal. Apa bisa masih di Limo. kerjaan? Baik. Segitu saja. Iya. Terus satu lagi, tak masuk. Ini kalau sholat itu apa tuh witir itu pakai kunut apa tidak? Sholat witir pakai kunut atau tidak? Iya. Baik, segitu saja. Iya, itu saja. Iya, terima kasih Bu Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat witir pakai kunut atau tidak, Ustadz? Surat witir itu surat ganjil, surat penutup dalam apa? Dalam tahajud ya mulai, gitu kan? Jadi apa itu di dalam Al-Quran dijelaskan wa minal laili fatahajjad. Nah, silat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam itu bangunlah bertahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Untuk witir itu kan sholat penutup kan itu kan. Jadi penutup. Darat orang makan itu, ya kan ada makanan penutup kan itu kan. Itu adalah kan. Iya Ustadz. Kita bermunajat kepada Allah itu seyogyanya ditutup. Witir itu artinya ganjil. Satu atau tiga yang umum itu tiga nggak dikasih witir, enggak. Nah, enggak diwajib kunut. Itu biasanya kalau dalam apa sholat tarawih itu di separuh tanda dari nisfu akhir ya di separuh akhir itu witir itu dikasih kunut itu dalam sholat tarawih. Itu yang kedua, yang pertama tadi apa? Tentang niat kurban tapi sampai meninggal belum terlaksana, Ustaz. Oh iya ya. Ya itu kan gini ya. Untuk orang yang sudah meninggal gitu kan. Berkurban tapi sampai meninggal belum melaksanakan kurban. Oh, itu baru niatnya aja nih Ustaz. Ya, itu seyogyanya nanti jatuhnya ke kurban nazar itu ya. Nazar sampai meninggal bisa berkorban. Korban itu apa ya? Ibadah sunnah muakkad. Jadi la yukallifullahu nafsan, jangan mempersulit diri. Jadi itu ya dijelaskan oleh ulama. Yang penting 10 Zulhijjah itu ada penyembelihan. Kalau enggak bisa nyembelih sapi, ya nyembelih kambing. Kambing yang kecil ya, kalau enggak bisa, karena enggak bisa nyembelih ayam kan gitu kan. Itu bentuk dari maka dari istilah di depan tadi betapa pilu dan dukanya kita ikut merasakan Al-Hanik Nabiullah Ibrahim yang paling menjaga, Al-Khalilullah yang paling disayang kekasihnya Allah itu melakukan kita idfa mengharap keberkahannya. Nah kalau sampai tidak apa-apa juga yang namanya juga sunnah muakkad. Kurban itu suatu yang
sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Kalau sampai meninggal belum kurban, ya tidak apa-apa. Memang tidak ada undangan. Tapi kalau ada peninggalannya, kalau kita melafazkan seperti itu, sebagian hartanya itu ya ahli warisnya dia harus meninggalkan, karena itu apa? Satu ikhtiar, satu niat yang baik. Gitu. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Sri di Sekojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita bila ada Ustadz yang masih muda menyampaikan sedikit tentang pendakwa itu bla 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 bla. Mungkin beliau masih muda dalam hati saya, jadi saya kurang simpati dengan iman ini. Rasanya kalau dia mengimani, rasanya saya malas untuk sholat berjamaah. Bagaimana sikap saya? Terima kasih Pak Ustadz dari Bu Sri di Sekojo. Silakan Ustadz. Memang dalam itu ada imam yang dipuji. Jadi memang kita tidak boleh ya dengan menilai orang. Artinya apa? Diri kita sendiri banyak hilaf dan kekurangan. Sering-sering disebutkan orang, banyak orang yang disebutkan orang. Apalagi imam yang sudah itu sudah lama perjuangannya, kita itu bisa mendapatkan madunya karena perjuangan sabiqun al-awwal. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan Rabbana waghfirlana, ya Allah ampuni lilladzina sabaku iman, pada orang-orang yang telah dahulu berjuang mengajak apa itu ke Islam, mengajak sholat, melakukan nida, apa azan, sebagainya, membersihkan masjid, menjadi marbot tanpa ada apa upahnya, tapi lah iman dengan membawa iman. Kalau ada kesalahan dikit ya jangan lari tuh kebacaannya. Nyalah la yasfar qaumun ala qaum asya'ayyakuna khairan. Janganlah sekali-kali menyalahkan saudaramu, menjelek-jelekkan saudaramu. Bisa jadi dia itu lebih baik, dia itu lebih baik dari kita. Ya. Hilangkanlah itu, hilangkan jamaah itu ya. Ya, ilah Islam, ilah bil jamaah. Bukan Islam kalau kita tidak berjamaah itu. Sholat berjamaah, sholat al-Fatih. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Bisa ba'ina wa isyri darajat. Bisa ba'ina wa isyri darajatan dengan 27 derajat lebih utama. Ya. Dihilangkanlah itu yang penting arah hati kita dita'abud Allah saja. Kita berjamaah itu karena perintah agama. Itu aja. Itu adalah. Ustadz, di belakang Bu Sri di Sekojo kami informasikan saat ini 47 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo, Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Turhamun. Waalaikumsalam Pak Abu, sehat. Assalamualaikum. Ya. Berkurban itu Ustaz adalah salah satu perintah untuk mendekatkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara lain menurut pendapat saya Ustaz,
kita harus mengalirkan atau membuang darah kebinatangan yang ada di dalam diri kita ini. Apa benar begitu, Ustaz? Baik. Ya, itu aja, Ya. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Untuk apa? Korban, ya. Iya, apa ini bagian dari membuang darah kebinatangan yang ada di dalam tubuh Iya, kita, ya. Ustaz. Hikmah korban ya gitu. Memang hikmah korban itu ya kita hayawan. Hayawan itu apa? Sifat itu memang kitab hayawan itu satu itu nafsu lawam. Kita melihat ayam itu makan adalah itu yang Jawa lah yang makan, dan yang kecil-kecil itu kalah. Di apa itu satunya bahkan sampai satu itu sifat-sifat dan apa berkadimin orang kita itu sifat-sifat pemarah, sifat mau dikuasai, nafsu itu mau dikuasai, dunia ini dikuasai tentang apa? Itu hikmah besar penyembelihan itu. Bahkan korban itu warna suhu ya, dan rambung damu walahmu bukan yang menjadi ukuran itu, bukan seperti itu, tapi kayak danmu dalam berkorban. Dan sebelum darah itu, dam itu menyentuh badammuhu, dan darah korban itu belum menyentuh tanah ketika disembelih dengan mengucapkan ya inna sholati wa nusuki wa mahyi Allah, sungguh salatku dan ibadahku itu seluruh hadiah kehidupanku ini hanya mengharap ridhamu ya Allah. Di situ itu. Jadi sebelum darah itu menyentuh itu akan menjadi syahid Allah. Maka setiap lembar dari rambut hewan kurban itu ajaru ya asyara kebaikan, dan kuku-kukunya hewan kurban itu menjadi saksi kesan kita. Namanya korban itu kan menghilangkan rasa toma kan, yang misalnya punya daging selama ini jadi tunjukkan kan kita berbagi bersama bapak-bapak mungkin ya demikian. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu, amin. Sering saya mendengar kategori kurban, itu ada yang namanya kurban harta selain kurban hewan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan kurban harta dan apa bedanya dengan kurban kurban hewan? Mohon penjelasannya dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Silakan Ustadz. Ya, kalau korban harta itu fikul zaman, fikul waktu, dimanapun, kapanpun, tidak ada waktunya. Tiap hari boleh berkorban, pembangunan, ya, untuk madrasah, masjid, untuk sosial, ya, kawan, miskin, anda makroba, yatim, anda makroba, itu. Fakir miskin, anak-anak yatim, doa ya, orang-orang tua, janda tua, ya, apa-apa. Kapanpun, dimanapun, ya, tidak. Tapi ketika korban itu ada waktunya, waktunya. Penyembelihannya 10, 11, 12, 13 Hijriah. Nah, itu korban itu. Ketika itu bukan korban itu. Korban itu harus 10 Zulhijjah atau 11 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah atau 13 Zulhijjah. Maka selama tasrek itu selalu dimaksudkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Demikian. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup dengan tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, di penghujung kita merujuk kepada surat As-Saff tadi, bahwa qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajidun insyaallah. Ini adalah kita bisa mengambil di kehidupan sehari-hari, meskipun itu sudah menjadi perintah Allah yang hakul yakin. Ternyata di Allah Khalilullah Nabi Ibrahim tidak serta-merta melakukan satu otoritas, tangan besi kepada kebijakan. Maka siapapun, baik penguasa atau bukan, maka bermusyawarah. Bahkan masih menanyakan, wahai anak, bila aku memilihmu gimana, kalau lakukanlah, dan menemukan juga banyak itu orang yang soleh. Maka ketaatan kita insya Allah akan melungkur menjadi badan kita. Dan sebenar apapun kita, sehebat apapun kita, sepakam apapun kita, maka kita bermusyawarah di masyarakat untuk sebuah kebijakan. Demikian yang sederhana, mudah menjadi tambih atau pengingat kepada diri saya pribadi dan selanjutnya kepada pendengar di mana berada. Demikian, mohon maaf jika pernah silap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Tur Hamon SAG mengenai belajar dari teladan Al-Hanif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.